Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin untuk mempresentasikan tugas besar mikrokomputer semester 5 di Telkom University dengan judul Prototype Portal Parkir Otomatis Berbasis Microcontroller Arduino. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Halim Al-Akyas dengan NIM 11022016810 dan kelas EL4406. Selanjutnya akan dilanjutkan perkenalan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Hadi Marwan Al-Munawar dengan NIM 11022000375 dari kelas EL4406. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi dari tugas kami. Tugas kami memiliki topik yaitu prototype portal parkir otomatis berbasis microcontroller Arduino dengan fungsi yaitu secara umum fungsi dari pala parkir otomatis yaitu untuk mengukur keluar masuknya kendaraan, di mana prinsip kerjanya yaitu membuka maupun menutup portal parkir secara otomatis. Dengan menggunakan sistem parkir otomatis ini dapat membantu meningkatkan kelancaran lalu lintas, memudahkan penggunanya ketika masuk ke area parkir, serta menciptakan smart system yang efektif dan efisien. Masalah yang kami temukan adalah masih ada yang menggunakan sistem parkir manual pada setiap area parkir, sehingga memungkinkan terjadinya masalah di area parkir, seperti kepadatan di area parkir maupun kemacetan di jalan raya karena antrian yang panjang. Namun, sebagian juga sudah ada yang menggunakan sistem parkir smart card reader atau biasa yang menggunakan e-money. Tapi banyak juga terjadi kendala di mana sistem tersebut seperti ada masalah seperti di kartunya tidak terdeteksi maupun saldo yang terdapat pada kartu tidak cukup sehingga akan mengakibatkan masalah yang lain. Di mana pada kondisi tertentu seperti libur panjang sekolah, banyak yang akan berwisata maupun pergi ke pusat pembelanjaan. Hal ini dapat memicu terjadinya kemacetan lalu lintas, terlebih ketika ke pusat pembelanjaan, maka banyak kendaraan yang akan masuk ke area parkir. Adapun tujuan untuk pembuatan prototype smart system ini, yaitu untuk meningkatkan optimalisasi pada sistem parkir, serta menciptakan smart system efektif dan efisien. Selanjutnya, izinkan saya untuk men-share screen diagram blok dari proyek kami. Di sini bisa terlihat, di sini kami menggunakan beberapa komponen dan juga dengan Arduino Uno sebagai komponen utamanya. Di sini kami menggunakan sensor ultrasonic yang dihubungkan dengan Arduino Uno yang diberikan power oleh power supply. Lalu dari Arduino ini akan menggerakkan LCD, servo, LED hijau atau merah, dan hal tersebut servo ini juga digunakan untuk membuka atau menutup portal. Di sini kita bisa melihat dari gambar ilustrasi dari masing-masing komponen yang kita gunakan. Dari paling kiri adalah sensor ultrasonic, selanjutnya adalah Arduino Uno, di sampingnya ada motor servo, di sampingnya adalah LCD I2C 16x2, dan dari komponen terakhir adalah LED. Izinkan saya untuk stop share. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan tentang flowchart yang akan digunakan di komponen yang kita gunakan. Silakan pada Hadi Marwan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya, yaitu mengenai flowchart dari prototipe sistem yang kami buat. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart yang sudah kami buat dari prototipe yang kami sudah buat juga. Oke, pertama di sini ada start untuk mengindikasikan
mulainya suatu sistem. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pada Arduino, di mana Arduino ini yang kita tahu sebagai otak dari sistem untuk menjalankan suatu komponen yang ada pada suatu prototype. Selanjutnya akan dilanjutkan pada suatu input data pada sensor ultrasonik. Nah, di sini ultrasonik akan membaca data atau menginputkan data atau mendeteksi objek yang ada di sekitar area ultrasonik tersebut. Oke, setelah itu ketika si objek berada di area sensor ultrasonik tersebut, maka terdapat jarak yang akan ditentukan oleh si ultrasonik tersebut. Nah, di sini ada eh, seperti syarat dari ultrasonik, jika jarak kurang dari 10 cm, maka program tersebut yes atau bekerja. Maka di sini servo akan bergerak sebesar 90 derajat, LED hijau akan menyala dalam keadaan on, serta LED merah akan off. Setelah itu akan dilanjutkan pada LCD yang akan menampilkan jarak serta jumlah objek. Nah, jumlah objek di sini berupa kendaraan. Nanti akan menampilkan jumlah kendaraan yang masuk ke area parkir tersebut dan ditampilkan di LCD, serta menampilkan jaraknya tersebut. Setelah itu, portal akan terbuka. Dan ini akan kembali lagi ke Arduino tersebut. Oke, bentar. Oke, nah setelah itu kembali lagi ke permisalan yang jika jarak kurang dari 10 cm ini tidak terpenuhi atau di luar dari ketentuan tersebut, maka di sini program akan menjalankan aksinya itu no. Dalam arti di sini servo tidak akan bekerja atau dalam keadaan diam. Di sini diamnya dalam sebesar 0 derajat, serta LED merah akan on dan LED hijau akan off. Setelah itu, portal dalam keadaan tertutup. Maka program akan terus looping lagi ke Arduino dan akan melakukan program tersebut secara terus-menerus atau secara looping. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang untuk penjelasan dari flowchart dari sistem yang kami buat. Oke, berikutnya kami akan menjelaskan juga mengenai daftar input, output, serta komponen pendukung juga, dan juga wiring dari setiap komponen-komponen tersebut. Oke, di sini sudah terlihat bagaimana skematik dari sistem yang saling terhubung antara satu sama lainnya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai Arduino. Nah, Arduino ini bisa dikatakan sebagai otak dari suatu sistem tersebut, karena di sini Arduino akan memberikan datanya dari program yang telah dibuat untuk disalurkan ke setiap komponen-komponen yang ada di sini. Nah, program tersebut dibuat oleh komputer yang nantinya ditransfer ke Arduino Uno dan disalurkan ke setiap komponen yang ada di sini. Setelah itu di sini ada LCD juga. LCD di sini berfungsi sebagai output, yang dimana LCD di sini nanti akan menampilkan input yang dibaca dari si sensor ultrasonik ini. Sensor ultrasonik akan menerima data atau membaca atau mendeteksi objek yang ada di sekitarnya, yang nantinya akan ditampilkan di LCD ini. Yang ditampilkan di sini yaitu jarak dan juga jumlah objek nanti yang telah dibaca dari sensor ultrasonik ini. Setelah itu ini ada sensor ultrasonik sendiri, yaitu sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai inputnya. Nah, di sini nanti si sensor ultrasonik tadi yang sudah saya tadi barusan jelaskan, bahwa untuk mendeteksi atau membaca data dari objek yang ada di sekitarnya.
Oke, selanjutnya di sini ada motor servo. Motor servo ini bertindak sebagai output yang nantinya akan bekerja sebagai atau berperan di sini sebagai portalnya yang nantinya servo ini akan bekerja ketika input ini dalam keadaan on atau membaca data dari objek yang terbaca ke si input dari sensor ultrasonik ini. Oke, selanjutnya di sini ada LED hijau dan juga LED merah. Nah, LED hijau dan merah ini merupakan komponen juga yang dimana di sini berfungsi sebagai indikator dan juga output yang nantinya akan memberitahu ketika sistem ini bekerja, maka lampu hijau yang akan menyala, dan ketika sistem ini tidak bekerja, maka lampu merah yang akan menyala. Dan juga ditambah di sini resistor. Resistor yang kami gunakan di sini sebesar 330 ohm, yang dimana di sini untuk menghambat arus juga agar sistem tersebut aman. Gitu. Setelah itu di sini juga ada breadboard, di mana breadboard juga di sini sebagai komponen pendukung untuk menghubungkan antara kabel jumper ini ke otak dari sistem tersebut, yaitu Arduino Uno, dan juga menyambungkan kabel jumper juga ke sesama komponen yang lainnya juga. Oke, dan juga terdapat kabel jumper juga tadi yang dimana fungsinya untuk menghubungkan antara komponen satu dengan yang lainnya juga. Oke. Oke, di sini saya mungkin akan sedikit memperlihatkan simulasi yang ada pada simulasi ini, pada sistem ini, yaitu seperti ini. Oke. Oke, di sini kita contohkan tadi yang sudah kita lihat dari flowchart sebelumnya, yaitu ketika jaraknya di bawah 10 cm, maka sistem akan bekerja. Oke, di sini sistem karena di luar jarak ketentuan, maka sistem dalam keadaan tidak bekerja. Kita coba berada di bawah 10 cm. Oke, 8 cm. Maka sistem akan bekerja dan jumlah akan bertambah 1. Dan ketika sistem kita di luar ketentuan, maka sistem akan tidak bekerja, akan off, akan berhenti, akan kembali ke seperti semula. Dan lampu merah akan menyala. Mungkin segitu, dan selanjutnya nanti akan diperlihatkan video mengenai review dari alat yang sudah kita buat dan juga demo dari prototipe-nya tersebut. Oke, di sini kami akan menjelaskan dari hasil prototip yang sudah kami buat, yaitu mengenai parking system berupa portal parkir otomatis yang berbasiskan Arduino Uno. Oke, langsung saja. Di sini kami menggunakan sensor ultrasonik sebagai inputnya, yang dimana sensor ultrasonik ini nantinya akan membaca atau mendeteksi objek yang ada di sekitarnya. Selain itu juga di sini kami menggunakan motor servo, di mana motor servo ini kami gunakan sebagai outputnya. Adapun prinsip kerja dari motor servo ini yaitu nanti akan membuka portal ini. Setelah itu kami juga di sini menggunakan LCD sebagai outputnya juga, yang dimana LCD ini nanti akan menampilkan input yang terbaca dari sensor ultrasonik ini. Adapun di sini kami menggunakan lampu LED juga sebagai outputnya, dimana di sini
terdapat dua lampu LED, yaitu ada LED hijau dan juga LED merah. LED ini kami gunakan sebagai output, yang dimana nanti LED ini digunakan sebagai indikator dari hasil input yang terbaca oleh ultrasonik ini, yang dimana nanti ketika ultrasonik ini membaca atau mendeteksi objek sekitarnya, maka lampu LED hijau ini akan menyala. Begitupun dengan motor servo ini akan bekerja juga, dimana akan membuka portal ini sebesar 90 derajat serta akan menampilkan outputnya di LCD juga berupa jarak yang terbaca oleh sensor ultrasonik akan ditampilkan di LCD, serta jumlah objek yang akan terbaca oleh LCD juga akan ditampilkan di LCD ini juga, atau objek yang akan masuk ke area parkir. Serta di sini kami juga menggunakan breadboard, yang dimana breadboard ini sebagai port dari wiring yang nantinya akan dilakukan oleh setiap komponen ini, dimana nanti setiap komponen ini akan disambungkan oleh sebuah kabel jumper ini ke Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini bisa dikatakan sebagai otak dari sistem yang ada di sini, yang dimana Arduino ini akan menjalankan segala komponen yang ada di sini. Nah, Arduino ini nantinya akan menerima program yang dilakukan oleh komputer yang nanti akan ditransfer ke Arduino Uno untuk menjalankan sistem yang ada atau komponen yang ada di sini. Ya, mungkin segitu dari yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu selanjutnya akan melanjutkan dengan pemaparan codingan yang akan dimulai oleh Hadi Marwan. Silakan untuk share screen. Oke, di sini saya akan izin untuk share screen. Oke, kita lanjut ke codingan yang sudah dibuat. Ya, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu ada include. Include ini bisa dibilang sebagai library yang akan kita gunakan dari komponen yang kita gunakan juga. Dan di sini ada library servo.h dan juga liquid crystal I2C.h. Nah, di sini kita menggunakan include servo karena kita menggunakan servo-nya juga. Nah, di sini kita menggunakan include liquid crystal I2C.h juga karena di sini kami menggunakan LCD I2C. Oke, selanjutnya di sini ada pagar define max distance 500 ini mendeklarasikan suatu variabel tetap. Nah, di sini variabel tetapnya itu adalah max distance 500. Nah, ini maksudnya adalah maksimal jarak yang akan ditentukan yaitu sebesar 500 cm. Nah, di sini untuk dari pemrograman liquid crystal I2C atau LCD-nya. Nah, ini untuk 16.2 ini memberitahu mengenai LCD yang kita gunakan, yaitu LCD 16x2.
gitu. Nah, ini di sini ada integer untuk menentukan pin out atau pin input atau pin outputnya, yaitu di sini ada analog input dengan 0. Di sini ada servo untuk mendeklarasikan servonya. Nah, di sini dengan nama variabelnya itu servo. Oke, di sini ada berikutnya ada integer dari si ini ultrasonic. Nah, di sini ada integer pin trigger itu sama dengan 4. Maksudnya adalah di sini ada pin trigger ini berada di pin atau dihubungkan ke atau letaknya di pin 4 kayak gitu. Untuk yang integer pin echo ini sama dengan 8, mengartikan atau maksudnya adalah echo ini letaknya berada di pin 8. Adapun integer pin hijau itu letaknya di pin 7. Adapun integer pin merah itu letaknya di pin 6. Selanjutnya di sini ada integer total mobil 90. Ini dibuat untuk nantinya membuat jumlah masuk mobil untuk codingan untuk membuat hitungan jumlah mobil yang masuk ke area parkir. Setelah itu ada long duration, adapun integer distance. Ini durasi, yang ini jarak. Begitu. Oke, selanjutnya masuk ke program project setup. Di sini ada LCD begin 16,2. Ini maksudnya adalah LCD yang kita gunakan yaitu 16 kali 2. Adapun serial begin, ini kecepatan komunikasi serial dengan komputernya. Setelah itu ada pin mode. Pin mode ini yaitu untuk mengatur mode input outputnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pin trigger ini itu berfungsi sebagai output. Adapun pin echo ini berfungsi sebagai input. Adapun pin hijau ini berfungsi sebagai output. Adapun pin merah ini berfungsi sebagai output. Pin hijau, pin merah ini maksudnya adalah LED hijau dan LED merah untuk pin merah. Nah, selanjutnya untuk servo attach 3, ini maksudnya adalah letak dari servonya berada di pin 3. Kita masuk ke point loop. Nah, di sini ini untuk program trigger memancarkan suatu ultrasoniknya. Nah, di sini kita lihat untuk digital write pin trigger itu low, terus terdapat delay mikrosecond sebesar 2. Setelah itu digital write lagi pin trigger itu high atau dalam keadaan aktif, dan terdapat delay mikrosecond lagi sebesar 10. Setelah itu digital write lagi itu pin trigger dalam keadaan low. Oke, selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya. Silakan Alaki. Baik, terima kasih. Di sini kita akan melihat adalah duration sama dengan pulse in pin echo high. Apa itu duration? Duration adalah waktu tunggu pin echo hingga dia akan menjadi high, yaitu dia adalah menerima sinyal ultrasonik sehingga dia akan menjadi nilainya high. Dan setelah mendapatkan pantulan gelombang ultrasonik dari pin trigger. Lalu ada distance kita akan mengukur apa durasi dari selama pin echo itu menjadi high. Itu duration kita kalikan dengan 0,034, lalu kita bagi 2, sehingga kita akan mendapatkan konversi nilai durasi ke jarak. Lalu kita akan print serial print distance, yaitu untuk mencetak jarak pada serial monitor. Lalu kita menggunakan if distance kurang dari sama dengan 10, jika distance itu yang kita dapat dalam jarak sentimeter kurang dari sama dengan 10, maka akan dilakukan variabel total mobil sama dengan total mobil yang sebelumnya ditambahkan dengan 1. Lalu kita akan menyalakan LCD dengan menggunakan LCD set backlight
1, sehingga LCD akan menyala. Lalu kita akan set kursor LCD tersebut di 0,0, yaitu bagian paling kiri atas. Dari 0,0 tersebut, kita akan memprint kata jarak titik 2 spasi. Dan setelah kita memprint jarak titik 2 spasi tersebut, kita akan mencetak distance yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Setelah kita memprint distance yang kita dapat dari sebelumnya, maka kita lanjutkan dengan print spasi cm. Lalu kita setelah itu, kita set kursor kembali ke 0,1, yaitu di koordinat 0,1 di bawah, kiri bawah. Lalu kita akan print in jumlah titik 2 spasi. Di sampingnya jumlah titik 2 spasi, kita akan memprint total mobil yang kita dapatkan, yang tadi kita sudah hitung, tadi ditambahkan dengan 1. Dan kemudian kita akan menyalakan LED dengan menggunakan digital white, pin hijau high. Dan kita juga akan mematikan LED merah dengan kita digital white, pin merah low. Lalu kita servo, di servo tersebut kita akan write 90. Nah, apa itu 90? Maksudnya adalah kita akan memutar servo sebanyak 90 derajat. Lalu akan ada delay selama 3000 milisecond. Lalu di else itu jika kejadian di if distance kurang dari sama dengan 10 tersebut itu tidak terjadi. Maka kita akan set kursor 0,0 dan kita set backlight sama dengan 1, kita akan print juga kata jarak, titik 2 sama dengan, kita akan set kursor kembali, 0,1, dan kita akan print jumlah titik 2 spasi, dan kita akan mematikan LED hijau dengan menggunakan digital white, pin hijau, low, dan kita akan menyalakan pin merah yaitu digital white, pin merah high. Lalu servo kita akan putar ke 0 derajat dengan menggunakan servo.write 0. Setelah itu akan ada delay selama 450. Dan program akan kembali ke awal karena ini adalah menggunakan void loop. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.